Muhammad Rizky Jafar. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Isya dan Tarwiyah insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita junjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di tempatnya insyaallah penuh mubarakah ini. Begitu pula salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul pentingnya keberkahan terhadap rezeki yang kita peroleh. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Kuzaini. Beliau lahir di Kuzwaini, Irak pada tahun 200 Hijriah atau 822 Masehi. Bahwasannya hadis ini terdapat dalam salah satu karyanya yakni Sunan Ibnu Majah pada bagian Kitabut Tijarah nomor hadis 2227. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ittaqullah wajmilu fit talab, fa inna an-nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizquha wa abta anha fattaqullah wajmilu fit talab, khuzu ma halla wa da'au ma haram." Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Fa innan nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizquha, karena tidak akan dimatikan suatu jiwa sebelum disempurnakan rezekinya. Wa abta anha, walaupun lambat datangnya. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Khuzu ma halla wa da'au ma haram, dan ambillah apa yang dihalalkan dan jauhilah apa yang diharamkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari awal hadis tersebut sudah jelas bahwasannya Rasulullah senantiasa memerintahkan kepada kita untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan perintah yang kedua yakni wajmilu fit talab, carilah rezeki dengan cara yang baik. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan. Mengapa sebenarnya kita mesti mencari rezeki dengan cara yang baik? Maka jawabannya sudah banyak dijelaskan oleh para mahaguru kita, yakni salah satu jawabannya adalah untuk menghadirkan keberkahan terhadap rezeki yang kita peroleh. Sebab apalah arti kita mengumpulkan begitu banyak rezeki, apalah arti kita mengumpulkan begitu banyak harta jika tidak disertai keberkahan di dalamnya, maka sudah pasti tidak mungkin mendatangkan manfaat bagi kita, malah justru akan mendatangkan kemudaratan bagi kita.
Sebagaimana orang-orang tua dulu, orang Bugis mengatakan, iya kodalle namo cek de assalam mak barakai nasaba ko nama barakani insyaallah kan itu muala pemasena Allah Subhanahu wa taala. Adapun artinya kalau rezeki yang penting berkah walaupun itu sedikit, karena kalau sudah berkami insyaallah ada itu yang kita dapat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, apalah nominal yang banyak jika tidak disertai keberkahan di dalamnya. Nah, yang perlu juga kita garis bawahi di sini adalah segala sesuatu yang berkah walaupun itu sedikit maka pasti akan cukup bagi kita. Saya ulangi, segala sesuatu yang berkah walaupun itu sedikit, insya Allah itu pasti akan cukup bagi kita. Lalu Rasulullah kembali melanjutkan hadisnya, fa innan nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizquha, karena sesungguhnya tidak akan dimatikan suatu jiwa sebelum disempurnakan rezekinya. Wa abta anha, walaupun lambat datangnya. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Nah, di sini lagi-lagi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan dilanjutkan dengan perintah yang kedua yakni wajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Sebenarnya bagaimanakah rezeki yang baik itu? Maka secara garis besar dapat disimpulkan dari akhir hadis ini adalah khuzu ma halla wa da'au ma haram, dan ambillah apa yang dihalalkan dan jauhilah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan Tarwiyah insyaallah dirahmati oleh Allah. Manusia yang mengimani bahwa Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya, maka tidak ada lagi alasan baginya untuk tidak memperoleh rezeki selama ia ingin berusaha. Sebagaimana ungkapan mengatakan, jangan risau selama engkau masih ingin hidup dan mau berusaha, karena insya Allah rezekimu akan selalu tetap ada. Akan tetapi kita melihat fenomena di zaman kita ini, tidak sedikit di antara kita yang risau bahkan khawatir dalam sehari saja tidak mendapatkan rezeki, sehingga membuat kita terus mencari hingga kita melupakan siapa yang memberi apa yang kita cari. Suatu ketika di mana ketika guru saya yang membawakan kitab Mau'izatul Mu'minin, beliau pernah memberikan kami satu nasihat yang mana beliau mengatakan, orang yang selalu menyibukkan pikirannya dengan makanan, orang yang selalu menyibukkan dirinya untuk mencari makanan, maka mohon maaf, kualitas orang tersebut tidak jauh berbeda dari apa yang keluar dari isi perutnya. Karena ini sebenarnya bukan tentang ma ta'kul, apa yang kita makan, tapi ini tentang ma ta'bud, apa yang kita sembah. Sebab jika kita melihat dari satu sudut pandang saja, antara makanan yang mewah dan makanan yang sederhana tidak jauh berbeda jika tujuannya hanya satu, yakni mengisi perut yang lapar. Karena sejatinya tidak ada yang kita miliki di dunia ini, karena segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah tanda kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dan jauh lebih baik apabila kita hidup sederhana yang selalu mengingat kepada Allah daripada kita hidup bermewah-mewahan akan tetapi kita lupa bersyukur kepada pemberi ar-rizqu, yakni pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ada keberkahan yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.